Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana kegiatan hari ini apa aja? Bersih-bersih komplek. Bersih-bersih komplek. Gimana kemarin, kalau saya tahu gitu kemarin ujian ya? Ya, Oke, gimana ujiannya? alhamdulillah bisa dipahami dan dimengerti. Oke, alhamdulillah bisa dipahami dan dimengerti ya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan sesi 1 dan sesi 2 gitu ya. Pada sesi 1, tujuan kamu itu ingin lebih fokus lagi ketika kamu sedang belajar atau menghafal Al-Quran gitu ya, atau menghafal yang lainnya gitu, dan kamu juga ingin lebih bisa memahami pelajaran-pelajaran yang sedang kamu pelajari gitu ya. Nah, dan di sisi pertama gitu kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik gitu ya, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang positif yang terjadi pada diri kamu gitu ya. Nah, di sesi yang kedua juga kamu sudah melaksanakan tugas-tugas gitu ya, dan alhamdulillah di sesi kedua juga banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kamu gitu, perubahan-perubahan yang positif gitu ya. Nah, dan sekarang kita akan melaksanakan sesi yang ketiga gitu ya. Nah, sebelum kita melaksanakan sesi yang ketiga gitu, saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Nah, apakah masih ingat gitu kemarin tugas yang kamu akan laksanakan pada minggu kemarin apa aja? Menulis kegiatan sehari-hari. Oke, menulis kegiatan sehari kayak rundown gitu ya, kamu mau ngapain aja gitu, jam segini gitu. Nah, kira-kira kemarin kamu mengerjakannya tidak? Mengerjakan. Oke, mengerjakan. Boleh nggak diceritakan gitu, setelah kamu mengerjakan hal tersebut itu ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kamu? Perubahan yang terjadi pada diri saya yaitu banyak hal-hal positif yang saya kerjakan. Oke, kamu banyak sekali hal-hal positif yang kamu kerjakan pada minggu kemarin gitu. Nah, kira-kira seperti apa hal positif, seperti apa yang kamu kerjakan? Membantu orang. Membantu orang seperti apa? Membantu teman yang sedang kesusahan. Oke, membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, kalau boleh tahu, boleh kamu sebutin gitu ya, misalkan nih dari jam segini kamu ngapain, jam segini kamu ngapain gitu, yang sudah kamu tulis kemarin. Dari jam 4 saya bangun untuk sholat subuh. Oke, terus? Dan setelah itu saya menghafalkan Al-Quran. Terus? Sampai jam 6, dan dari jam 7 saya berangkat sekolah sampai jam 12. Oke, terus? Dari jam 12 sampai asar istirahat, dan dari sesudah asar sampai jam 6 melakukan kegiatan pondok. Contohnya seperti apa kegiatan kamu? Berolahraga. Nah, setelah jam 6? Jam 6 sholat maghrib sampai jam 6 sampai jam setengah 7 makan malam. Dari jam 7 sholat isya. Oke. Udah sholat isya? Istirahat. Oke, istirahat. Ternyata banyak sekali, padat sekali gitu ya rutinitas kamu sehari-harinya gitu ya. Dari jam 4 sampai malam itu kamu full gitu ya untuk belajar, ada juga istirahatnya gitu. Nah, kira-kira kamu tadi gitu ya sudah mengatakan bahwa setelah kamu melaksanakan kayak membuat susunan kehidupan kamu gitu ya, nah banyak sekali perubahan yang positif yang terjadi pada diri kamu. Nah, kira-kira jika diskalakan posisi kamu sekarang itu berada di skala berapa? 0 itu kamu merasa sangat bisa memanage waktu, atau misalkan kamu lebih fokus lagi gitu ya. Nah, dan di skala 0 itu kamu kebalikannya tidak bisa gitu. Nah, kira-kira ada di skala berapa? Saya sekarang berada di skala 9. Oke, berada di skala 9. Nah, kira-kira persisnya skala 9 itu seperti apa? Saya lebih bisa memanage waktu. Kamu bisa memanage waktu gitu ya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, nah sekarang saya ingin kamu duduknya lebih rileks lagi. Apakah sudah? Oke, nah sekarang saya ingin kamu melihat kursi yang ada di depan kamu gitu ya. Nah, dan coba kamu bayangkan di depan kursi itu berada kesuksesan kamu di masa depan, 5 tahun ke depannya.
Nah, kira-kira setelah kamu melihat dan membayangkan kursi tersebut, yang dimana kursi itu ada kesuksesan kamu, kira-kira kamu melihat apa kesuksesan apa yang ada di dalam diri kamu? Di 5 tahun ke depan saya akan meraih banyak prestasi. Oke, kamu akan meraih banyak prestasi. Nah, contohnya prestasi seperti apa? Seperti di bidang futsal. Oke, di bidang futsal. Nah, kira-kira selain dari kamu bisa mencapai kesuksesan yang meraih prestasi-prestasi yang kamu inginkan itu, selain itu apa lagi? Saya ingin bisa banyak membantu orang-orang. Oke, kamu bisa membantu orang-orang gitu ya. Sekarang apa yang berbeda pada diri kamu dalam kursi itu? Saya lebih ingin mencari tahu tentang dunia luar. Oke, luar biasa gitu ya. Tadi kamu sudah menceritakan bahwa di kursi itu ada kesuksesan kamu gitu ya, dimana kamu sudah bisa memanage waktu kamu gitu, dan kamu juga bisa mencapai prestasi-prestasi yang kamu inginkan gitu. Nah, kira-kira ketika kamu melihat kamu di masa depan itu yang berada di kursi itu, kamu sedang apa? Saya sedang membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Oke, seandainya jika kursi itu dikasih judul, kira-kira apa judul yang kamu beri? Belajarlah, karena dari belajar kita akan meraih banyak prestasi. Oke, belajarlah karena dari belajar kita akan mencapai prestasi, meraih prestasi. Nah, kira-kira akan kamu simpan di mana judul tersebut, di atas, bawah, kanan, atau kiri kursi? Akan disimpan Di atas kursi. Oke, kamu menyimpan judul kamu tadi di atas kursi kamu, yang judulnya itu belajarlah agar bisa meraih prestasi yang kamu inginkan gitu ya. Nah, kira-kira setelah kamu mencapai semua yang kamu inginkan itu gitu ya, seandainya kamu sudah mencapai semua keinginan kamu, terus permasalahan yang sedang kamu alami juga sudah selesai. Nah, kira-kira perasaan yang muncul itu perasaan apa? Saya akan sangat bahagia. Oke, kamu akan merasa sangat bahagia. Nah, sekarang saya ingin kamu berjalan ke kursi tersebut gitu, dan kamu silakan duduk dan rasakan. Ketika kamu sudah duduk di kursi itu, kamu sudah merasakan bahwa kamu sudah mencapai prestasi yang kamu inginkan, kamu bisa membantu orang lain, dan kamu bisa lebih memanage waktu lagi gitu. Silakan. Oke, selamat. Sekarang kamu sudah berada di kursi kesuksesan kamu, yang dimana kursi kesuksesan itu banyak sekali gitu ya. Yang pertama itu kamu bisa membantu orang lain, yang kedua itu kamu bisa meraih prestasi-prestasi yang kamu inginkan, kamu juga bisa manage waktu gitu. Nah, sekarang kamu sudah berada di kursi masa depan, dan apa yang kamu rasakan saat kamu duduk di kursi tersebut? Saya sangat merasa beda sekali. Beda sekali. Kira-kira beda seperti apa? Saya merasa di kursi ini sangat ada rasa bahagia. Oke, ada rasa bahagia. Nah, sekarang coba kamu rasakan lebih dalam lagi gitu ya rasa bahagia itu, dan kamu sudah mencapai kesuksesan kamu di masa depan. Nah, baik, sekarang kamu tadi berkata gitu ya bahwa kamu ada yang berbeda pada diri kamu. Kamu merasa lebih bahagia lagi ketika kamu berada duduk di kursi tersebut. Nah, kira-kira perasaan yang muncul itu, bahagia itu paling melekat gitu ya, paling munculnya itu di bagian tubuh mana? Di dada. Oke. Berarti rasa bahagia itu berada di dada kamu gitu ya. Nah, sekarang jika seandainya gitu ya diskalakan, nah kira-kira kamu sekarang berada di skala berapa? Saya sekarang berada di skala 10. Oke, di skala 10. Nah, persisnya itu skala 10 itu seperti apa? Merasa sangat bahagia. Oke, merasa sangat-sangat bahagia gitu ya. Sekarang
kamu lihat kursi di masa lalu kamu gitu ya. Nah, dan saya ingin kamu berjalan menuju di kursi sekarang gitu ya, karena ini itu kursi masa depan kamu, kesuksesan kamu, dan ini itu kursi sekarang. Nah, tentunya ketika kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan itu pasti ada tantangannya. Nah, ketika kamu menemukan tantangan itu, kamu cari solusi atau strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Oke. Sekarang saya ingin kamu berdiri. Oke, dan kamu melangkah satu langkah untuk mencapai ke kursi di masa sekarang, dan setiap langkahnya itu kamu menemukan tantangan-tantangan yang menghambat kamu gitu untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan, seperti tadi yang kamu katakan di kursi kesuksesan itu. Oke, boleh kamu melangkah. Kira-kira kamu menemukan tantangan apa? Saya sulit untuk menemukan kesuksesan. Oke, kamu sulit untuk menemukan kesuksesan. Nah, kira-kira ketika kamu sulit menemukan kesuksesan itu, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai kesuksesan tadi yang kamu katakan? Saya akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya bisa meraih kesuksesan. Oke, kamu akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kamu bisa mencapai kesuksesan kamu yang kamu inginkan. Silakan sekarang berjalan lagi satu langkah lagi. Oke, tantangan apa yang kamu lihat yang ada? Saya sulit menemukan ilmu yang ingin saya pelajari. Oke, kamu sulit menemukan ilmu-ilmu yang ingin kamu pelajari. Nah, kira-kira strategi untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan, dan tadi kamu menyebutkan ada tantangan, kamu sulit untuk menemukan ilmu-ilmu yang kamu inginkan, yang kamu cari gitu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya akan menanyakan ke guru-guru atau teman-teman terdekat saya. Oke, kamu akan menanyakan ke guru-guru atau ke teman-teman terdekat kamu. Oke, silakan kamu boleh duduk kembali. Oke, ternyata gitu ya, tadi kamu sudah menemukan solusi-solusi gitu ya ketika kamu menghadapi tantangan kamu gitu. Nah, ada beberapa tantangan mungkin ya ketika kamu ingin mencapai tujuan kamu, dan kamu juga sudah mengetahui kamu harus melakukan apa dan solusinya apa gitu. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada kamu gitu ya, berada di skala berapakah sekarang kamu gitu ketika kamu sudah menemukan solusi-solusi gitu ketika adanya tantangan di dalam kehidupan kamu? Saya sekarang berada di skala 10. Oke, skala 10, persisnya itu skala 10 seperti apa? Saya akan merasa sangat bahagia dan senang. Oke, kamu sangat merasa bahagia dan senang. Oke, baik, saya kira kamu juga sudah mencapai tujuan kamu gitu ya di skala 10, dan kamu juga sudah menemukan solusi-solusi yang kamu katakan barusan gitu ya ketika kamu melihat atau ada tantangan dalam kehidupan kamu untuk kamu menuju ke kesuksesan tersebut gitu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi terlebih dahulu gitu ya, dari sesi konseling yang pertama, yang kedua, yang ketiga sekarang gitu. Nah, mungkin untuk sesi pertama ya, kamu mengatakan gitu ya bahwa kamu itu permasalahan yang sering terjadi itu dalam diri kamu itu ternyata kamu sulit untuk fokus ketika kamu sedang belajar gitu ya. Nah, dan ketika kamu sudah melaksanakan sesi konseling yang pertama gitu, kamu mengatakan bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang positif yang terjadi pada diri kamu gitu. Sedikit demi sedikit kamu sudah mulai untuk berani bertanya kepada guru, terus kamu juga sudah kembali untuk lebih fokus lagi gitu ya. Nah, dan di sesi kedua juga kamu mengatakan bahwa kamu itu akan membantu teman kamu gitu, dan kamu akan membuat kayak susunan kehidupan kamu gitu. Nah, dan kamu sudah melaksanakan hal tersebut,
dan saya kira itu cukup efektif untuk melatih kedisiplinan kamu gitu ya. Nah, dan kamu juga mengatakan bahwa banyak sekali perubahan-perubahan positif yang terjadi pada diri kamu, apalagi dalam memanage waktu. Nah, dan sekarang di sesi ketiga kamu sudah melaksanakan sesi konseling bersama saya. Dan kamu sudah mengatakan bahwa di depan tadi di kursi tadi itu ada kesuksesan kamu di masa depan kamu, dan kamu sudah mengatakannya gitu. Dan ketika saya meminta kamu untuk berjalan ke kursi di masa sekarang gitu ya, dan saya menanyakan ada tantangan apa yang terjadi pada diri kamu, dan kamu mengatakan tadi, dan kamu juga sudah menemukan solusi-solusi yang ada gitu. Nah, baik, mungkin untuk sesi konseling yang sekarang dicukupkan sekian, tapi sebelum selesai saya ingin kamu memberikan kesan dan pesan ketika kamu melaksanakan sesi konseling dari sesi pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Nah, sekarang saya ingin kamu menuliskan pesan dan kesan kamu di kertas ini. Dan ketika kamu menulis, saya juga menulis. Udah? Ya. Oke. Sekarang apakah boleh saya mengetahui? Boleh. Oke, sekarang kamu boleh bacakan pesan dan pesan kamu. Kesan dan kesan saya menjadi lebih semangat belajar. Pesan, jangan bosan belajar untuk meraih masa depan. Oke. Nah, dan di sini juga saya ingin membacakan pesan dan kesan saya selama mengikuti membantu kamu gitu ya dalam konseling ini. Nah, mungkin kesannya dari saya itu, saya sangat merasa bangga kepada kamu gitu ya, karena kamu sudah terbuka kepada saya, dan kamu juga sudah menceritakan permasalahan yang terjadi pada diri kamu. Dan saya juga cukup bangga sekali kepada kamu karena banyak sekali perubahan yang positif yang terjadi pada diri kamu. Nah, dan untuk pesannya, jangan lupa kamu terus belajar, dan kamu juga jangan lupa untuk melaksanakan tugas yang sudah kita diskusikan pada sesi konseling yang pertama, kedua, dan ketiga tadi gitu ya. Nah, dan supaya kamu bisa mencapai tujuan kamu, saya harap kamu bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Oke. Nah, karena kamu juga sudah mengatakan bahwa kamu sudah berada di skala 10, dan itu yang dimana skala 10 itu menjadi tujuan skala kamu gitu ya. Nah, sekarang mungkin untuk sesi konseling itu dicukupkan sekian ya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik. Jangan lupa untuk pesannya ya, dan tugas yang sebelumnya itu dikerjakan kembali supaya kamu bisa mencapai kesuksesan kamu di masa depan gitu ya. Baik, untuk sesi konseling yang ketiga dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam perkataan atau perbuatan gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu. Semoga kamu bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah kita diskusikan dalam sesi konseling yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, untuk sesi konseling sekarang apakah dicukupkan? Cukup. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.